Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang PHP/OOP, persiapan menggunakan framework. Dan di video kali ini, aku bakal ngebahas yang namanya visibility atau access modifier. Sebenarnya udah pernah aku singgung di video sebelumnya. Kalau teman-teman ingat, yaitu penggunaan public, private, dan method. Nah, coba kalau lupa boleh ditonton video-video sebelumnya. Di situ aku udah pernah singgung sedikit dan bakal aku bahas di next video. Dan saat inilah waktunya untuk membahas visibility yang udah aku bilang kemarin. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai tutorialnya sekarang. Ini yang mau kita bahas, PHP/OOP persiapan menggunakan framework, yaitu lebih tepatnya mau ngebahas tentang visibility atau access modifier. Nah, apa sih visibility atau access modifier itu? Kalau teman-teman nyari arti dari visibility dan access modifier yang benar-benar pengertian sebenarnya, silakan googling sendiri. Di sini aku mau ngasih tahu intinya aja. Visibility atau access modifier adalah kemampuan untuk mengakses properti atau metode di dalam suatu kelas. Kalau teman-teman ingat, di dalam kelas ada properti-properti dan metode-metode. Nah, kita bisa ngatur properti atau metode itu bisa diakses atau tidak bisa diakses dimanapun. Pokoknya intinya, kita bisa ngatur lah properti di dalam kelas sama metode di dalam kelas itu bisa diakses apa enggak, kayak gitu. Oke, lanjut. Jenis-jenis visibility itu ada 3, public, private, sama protected. Ini udah aku pernah singgung sebelumnya ya, tapi karena belum masuk ke materi visibility, jadi selama ini yang aku pakai yaitu public. Nah, di sini kita bakal ngebahas apa itu private dan protected. Lanjut dulu, public itu apaan sih? Nah, public itu bentuk default dari visibility dan bisa diakses dari mana aja. Untuk contohnya bakal langsung di prakteknya aja nanti. Di sini cukup teorinya aja dulu ya. Nah, lanjut. Private itu hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Jadi kalau kita ngasih properti dan atau metode yang tipenya private, dari kelas lain nggak bakal bisa ngakses properti atau metode tersebut. Cuman kelas yang kita kita tulis properti dan metode di dalam kelas tersebut yang bisa ngakses. Oke, lanjut. Protected ini sama kayak private, tapi bedanya properti dan metode yang dibikin protected ini bisa diakses sama child class atau kelas turunannya. Teman-teman ingat cara bikin child class itu yang pakai extends. Nah, kelas yang menggunakan extends itu bisa ngakses properti protected dari parent-nya, properti dan metode ya. Oke, kayak begitu aja teorinya. Jadi yang penting sekarang teman-teman tahu perbedaan public, private, dan protected. Kita bakal lebih jelas lagi ya pas prakteknya. Untuk yang pertama kali bakal kita bahas adalah yang public dulu. Nah, yang public ini sebelumnya kita harus bikin file dulu ya. Aku udah bikin file namanya makanan.php. Kalau dilihat pun hasilnya masih kosong kayak begini. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah buka tag PHP dan bikin sebuah kelas. Di sini aku bakal bikin kelas yang namanya makanan aja ya. Langsung aja kelas, aku kasih enter lagi dulu biar ada jarak. Kelas makanan. Nah, kayak begini aja udah selesai. Karena kita mau ngebahas yang public dan kita mau ngebuktiin benar nggak sih public itu bisa diakses dari mana aja. Kita coba kasih properti yang tipenya public. Aku kasih nama aja, terus aku langsung isi data, bukan data ya, isi nilai dari properti nama ini semangka, kayak begini aja. Nah, ini kita udah bikin properti yang ada di dalam kelas makanan. Ingat, properti ini miliknya si makanan. Dan tipenya public karena kita mau nyoba bisa diakses di mana aja. Kita coba
bikin sebuah objek untuk mengakses properti ini. Kita buktikan bener nggak sih public bisa diakses di mana aja. Cara bikinnya objek kayak gini ya. Dolar makanan 1 sama dengan new makanan. Nah, kayak begini kita udah ngebikin objek dari kelas makanan. Ingat teman-teman, ini properti nama ada di dalam kelas makanan, sedangkan objek ini ada di luar kelas makanan. Jadi kita bakal ngakses properti makanan ini dari luar. Kita mau ngebuktiin bisa nggak diakses dari mana aja, yaitu dari luar ngakses ke dalam kelas makanan ini. Nah, cara ngaksesnya gimana? Cara ngaksesnya tinggal ini aja. Aku echo aja ya biar langsung kelihatan di web browser kita. Dolar makanan, lupa dolarnya. Dolar makanan 1, kita akses namanya. Udah kayak begitu. Kayak gini kita udah ngakses ini di dalam kelas makanan. Dari luar ngakses ke dalam. Kayak begitu. Kita coba save dan refresh. Nah, ada semangka. Berarti terbukti kita dari luar bisa mengakses properti nama ini yang ada di dalam kelas makanan. Ini public ya, bisa diakses dari mana aja. Mungkin kalau kayak gini teman-teman masih bingung, bakal lebih jelas ketika ngebahas tentang private dan protected karena bakal ada perbedaannya. Lanjut, kita bahas yang private dulu ya. Nah, untuk yang private, kita tinggal bikin aja properti lainnya. Aku kasih tipe visibility-nya private, dan aku kasih nama propertinya yaitu jenis makanan, kayak begitu. Sama dengan langsung aku isi aja jenisnya adalah pencuci mulut mungkin ya, semangka ini. Nah, sekarang kita coba. Kita bakal ngakses properti dolar jenis ini, properti jenis yang ada di kelas makanan yang tipenya private. Bisa nggak sih? Nah, untuk itu aku bakal echo BR dulu biar ada jaraknya. Save. Dah. Cara ngaksesnya gimana? Sama aja, aku bakal echo-in aja dolar makanan 1. Kita mau ngakses jenis. Bisa nggak sih? Coba ya. Save dan refresh. Nah, ternyata ada error cannot access private property properti jenis di kelas makanan. Nah, ini terbukti kalau private itu hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Kita lihat ini nggak bisa ngakses ini karena ya benar, ini kan di luar dari kelas. Jadi di sini kita nggak bisa ngakses di properti di dalam kelas makanan karena kita ada di luar. Nah, sekarang gimana cara ngakalinnya? Gimana caranya kita ngakses properti private yang ada di dalam kelas? Percuma dong kita bikin properti dan ada isinya tapi nggak bisa diakses di objeknya. Ya kan, kayak begitu. Nah, itu bisa diakses menggunakan bantuan method, yaitu harus bertipe public ya metodenya. Public function, aku bakal kasih get jenis kayak begini. Nah, sekarang aku bakal bikin return mengembalikan nilai this jenis. Nah, lihat aku bikin metode function get jenis yang isinya mengembalikan nilai dari jenis. Jadi artinya function ini mengakses properti jenis yang bukan keyword sih, yang sintaksnya kayak gini, $this jenis. Nah, get jenis ini seharusnya nggak error. Kenapa? Karena get jenis ini masih ada di dalam kelas makanan. Jadi kalau masih ada di dalam kelas satu kelas, walaupun private masih bisa diakses. Nah, sekarang gimana cara mendapatkan jenis dari objeknya? Objek ini mau ngedapetin jenis ini. Nah, kita bisa tinggal panggil aja function atau metodenya. Jadi, $makanan1 jenis ini dihapus, tinggal kita ganti dengan nama metodenya get jenis. Kita coba save
dan refresh. Nah, dapat deh pencuci mulut. Jadi, teman-teman bisa ngerti ya, kalau langsung mendapatkan properti jenis ini nggak bisa karena tipenya private. Kalau kita coba dapetin dari menggunakan function yang tipe visibility-nya public, yang artinya bisa diakses dari mana aja ya, kita bakal bisa dapat nilai dari jenis karena kita mengakses metode yang tipenya public, jadi bisa diakses dari luar sini ke dalam sini. Jadi yang diakses cuman metode ini doang, walaupun ini private tetap bisa didapatkan dari sini. Karena apa? Karena get jenis ini tipenya public, jadi dia nggak peduli walaupun ini private, yang penting yang diaksesnya kan masih di dalam kelas makanan ini. Jadi tinggal panggil metodenya aja yang udah dipanggil jenisnya di sini, jadinya tetap bisa. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau visibility-nya private agak ribet, kita nggak bisa ngakses langsung, bisanya harus menggunakan metode dulu yang visibility-nya public biar bisa diakses dari luar kelas. Lanjut, kita bahas yang visibility protected. Sama caranya, kita bikin properti dulu, protected jenisnya, terus aku kasih harga aja sama dengan 15.000. Nah, kita melakukan pembuktian dulu ya. Hanya bisa diakses oleh kelas tersebut sama kayak private. Jadi, kita coba langsung aja echo br dulu biar ada jarak. Nah, kita langsung akses aja makanan 1 harga. Seharusnya sih error, save dan refresh. Nah, error kan? Karena protected ini sama sifatnya kayak private, cuman bisa diakses di dalam kelas tersebut. Nah, berarti ini udah kebukti yang sama kayak private, protected ini. Nah, sekarang kita mau ngebuktiin kalimat yang ini. Bisa diakses juga oleh kelas turunannya atau child class. Nah, kita mau buktiin yang ini ya, karena ini udah kebukti sama kayak private, cuman bisa diakses oleh kelas tersebut. Sekarang kita yang ini, kelas turunan. Untuk itu, aku bakal komenin ini semua. Kita coba refresh, kosong. Nah, kita bakal bikin child class-nya. Aku bakal bikin namanya kelas buah extends makanan. Nah, dengan begini, buah adalah kelas turunan dari makanan, bisa ngakses properti-propertinya tergantung visibility-nya ya. Kita coba, kalau public pasti bisa lah ya, nih kayak begini. Dolar buah 1 sama dengan new buah. Kita coba echo dolar buah 1, kita akses namanya. Seharusnya sih nggak error, tuh semangka. Karena apa? Karena nama ini kan public, jadi bisa diakses. Nah, sebelum ke protected, kita coba yang private ya. Bisa nggak? Jenis, nah aku ngakses jenis ini. Kita coba refresh dan error, karena apa? Dia nggak kenal apa itu jenis. Ingat, private cuma dikenalin atau bisa diakses di dalam kelas sendiri yang punya properti atau metode private-nya. Jadi udah bukti, sekarang back to the point protected, kita ngebahas yang protected. Kalau public sama private udah terbukti, nggak bisa, public bisa diakses sama kelas turunannya, sedangkan private nggak bisa. Sekarang kita akses protected, yang mana seharusnya bisa diakses sama kelas turunannya, yaitu kelas buah dalam hal ini. Nah, kita coba. Aku langsung aja ya, ini di luar kelas buah, ini ya. Teman-teman lihat, aku ngakses harga di sini, yang mana adalah pengaksesan ini dilakukan di luar kelas makanan dan di luar kelas buah. Walaupun dia merupakan objek dari buah, tapi dengan penggunaannya di sini artinya ada di luar kelas buah, bukan di dalam. Jadi tetap di luar kayak gini. Ingat, walaupun ini merupakan objek dari buah, tapi ngaksesnya di luar kelas buah. Kalau ngakses di dalam seharusnya di sini. Kayak gitu ya. Oke, save dan refresh, masih error juga, nggak bisa ngakses protected property harga dari kelas buah. Jadi, ya sama kayak tadi, nggak bisa ngakses dari luar. Nah, sekarang gimana cara ngaksesnya? Ya, kita pakai
function public function get get harga, kayak begitu aja. Return, aku mengembalikan nilai $this harga. Jadi dengan kata lain, protected harga ini diakses di dalam kelas buah yang mana merupakan turunan dari kelas makanan. Seharusnya ini sukses atau berhasil bisa mengakses properti ini karena kita melakukan pengaksesan ada di dalam function get harga yang mana masih ada di dalam kelas buah. Nah, ini aku hapus, save, lihat nggak error. Berarti ini emang berhasil mengakses properti harga ini. Nah, tinggal gimana ngebuktiinnya? Ya udah, tinggal echo-in aja $buah1 sama dengan bukan sama dengan kita ngakses metodenya get harga. Kayak gini, kita buktiin bener nggak sih? Nggak error kan? Save dan refresh. Ternyata benar, berhasil ngakses. Ya, ternyata terbukti. Properti harga yang tipenya protected bisa diakses dari kelas turunannya. Kayak begitu. Ya, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang tipe-tipe visibility, yang mana yang bisa diakses dan yang mana yang nggak bisa diakses, yaitu public, private, dan protected. Jadi kalian harus ingat-ingat cara aksesnya dan jangan sampai sembarangan, karena kalau sembarangan takutnya nanti malahan aplikasi error karena properti atau metode dari sebuah kelas nggak bisa diakses. Jadi tolong ingat-ingat itu aja ya. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya supaya teman-teman kalian juga tahu tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.